Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya, NIM 1930202303. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Adapun pengertian perencanaan menurut Teria yang dikutip oleh Abdul Majid menyatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guru, merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang. Adapun Nana Sujana mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Adapun secara luas, menurut Tijokronadijoyo yang dikutip oleh Muhibbiddin Syah, merencanaan mencakup 3 pengertian berikut. Yang pertama, suatu proses persiapan sistematik mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun perencanaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada secara efisien dan efektif. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Adapun pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar atau teaching dan konsep belajar atau learning. Penekanan terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik laki-laki dan perempuan. Adapun konsep tersebut sebagai suatu sistem, sehingga sistem pembelajaran ini terdapat komponen-komponen siswa-siswi, tujuan materi untuk mencapai tujuan, fasilitas dari prosedur, serta alat bantu media yang harus dipersiapkan. Dengan kata lain, pembelajaran sebagai suatu sistem bertujuan harus direncanakan oleh guru berdasarkan kurikulum yang berlaku. Adapun upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga, perencanaan desain pembelajaran dilakukan pada bagaimana seorang belajar. Yang keempat, untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diacukan pada siswa secara perseorangan. Yang kelima, pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran dalam hal yang akan dan tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari pembelajaran. Yang keenam, sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah maksud mudahnya siswa untuk belajar. Yang terakhir adalah perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdelina, NIM 1930202278. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah pokok dalam perencanaan pembelajaran. Di sini ada beberapa permasalahan pokok yang harus diperhatikan dan dicarikan untuk solusi pemecahannya, yaitu yang pertama, masalah arah atau tujuan. Masalah yang sering terjadi dalam penentuan arah atau tujuan pembelajaran adalah rumusan masalah yang dibuat oleh guru terlalu luas dan tidak operasional, sehingga diukur dan diobservasi yang berakibat tujuan untuk pengajaran yang tidak dipahami oleh siswa. Yang kedua, masalah evaluasi. Masalah evaluasi dalam berkisaran antara lain prosedur evaluasi yang tidak dikenal oleh siswa, yang berakibat evaluasi tidak dilaksanakan dan tidak adil.
dan memuaskan para siswa. Rumusan instrumen penilaian tidak jelas. Alat penilaian dibuat secara sembarang, kurang atau tidak memenuhi syarat fasibilitas serta tingkat reliabilitas yang rendah. Tingkat daya pembeda yang kurang baik yaitu tidak dapat membedakan mana siswa yang pintar dan mana siswa yang tidak pintar. Yang ketiga, masalah isi dan urutan materi pelajaran. Masalah yang muncul adalah bagaimana memilih-milih mana materi pembelajaran yang harus didahulukan penyajiannya secara runtun, logis, dan sistematis. Lalu apabila materi pelajaran yang disajikan tidak serasi dan tidak terorganisasi dengan baik, maka akibatnya terjadi kegagalan dan menyampaikan uraian untuk materi pelajaran. Penyebab kegagalan penyampaian materi disebabkan oleh guru untuk membuat instrumen penilaian yang isinya menghendaki jawaban materi pelajaran yang sebenarnya belum atau tidak diajarkan. 4. Masalah metode. Masalah metode yang berkaitan dengan metode pelajaran adalah kurang atau tidak tepat sasaran dalam pemilihan metode yang digunakan, bersifat monoton dan tidak sesuai dengan tujuan, strategi, model, serta pendekatan pengajaran yang digunakan. Yang terakhir, hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan bisa datang dari siswa kurang mampu untuk mengikuti pelajaran dan memiliki perbedaan individual. Dari guru kurang berminat mengajar, faktor institusional, terbatasnya ruang kelas, laboratorium, serta alat-alat peraga. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Selestari, NIM 1930202292. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perencanaan pembelajaran dan manfaat dan pentingnya perencanaan pembelajaran. Karakteristik perencanaan pembelajaran yaitu 1. Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Manfaat dan pentingnya perencanaan pembelajaran yaitu 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. 3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya atau pekerjaan. Kelima, untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, dan alat dan biaya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran. Baiklah, ada beberapa langkah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, yang itu yang pertama, misi dan tujuan, yang kedua, diagnosa hambatan dan peluang, dan yang ketiga, menilai kekuatan dan kelemahan, yang keempat, mengembangkan tindakan alternatif, dan yang kelima, mengembangkan rencana strategi, yang terakhir yaitu mengembangkan rencana strategi. Baiklah, balik yang pertama, misi dan tujuan. Menetapkan misi dan tujuan. Dalam pendidikan, misi dan tujuan pengajaran mengacau kepada misi dan tujuan pendidikan, mulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan pengajaran atau tujuan instruksional bagi umum maupun khusus. 2. Diagnosa hambatan dan peluang. Diagnosa hambatan dan peluang termasuk ke dalam bagian dari analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi suatu lembaga atau organisasi. Analisis SWOT bila diterapkan secara akurat atau membawa keberhasilan suatu program kegiatan yang direncanakan. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan madrasah. Dan yang ketiga yaitu menilai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya personal maupun sumber daya material.
Dan yang keempat yaitu mengembangkan tindakan alternatif. Setelah analisis SWOT, maka kepala sekolah dan guru membuat perencanaan pembelajaran. Strategi pengajaran adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana pengajaran dan menggunakan berbagai komponen. Dan yang keenam yaitu mengembangkan rencana strategi. Pengembangan rencana strategi pengajaran dilakukan dengan membuat model pengembangan sistem pengajaran, yaitu model pengembangan merupakan kerangka dasar yang dijadikan acuan dalam melakukan pengajaran yang meliputi dua dimensi, yaitu dimensi rencana dan dimensi proses yang nyata. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.